Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riris Gunardi, mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon, kelas A38 akan menjelaskan cara pembuatan RPS atau RPP ya. Ini sebagai contoh tugas kuliah. Ini sebagai tugas kuliah, mohon maaf. Sebagai tugas kuliah dari materi perencanaan dan metode pembelajaran. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai RPS saya atau RPP saya. Jadi di bagian pertama setiap RPS itu ada yang namanya judul RPP ya. Judulnya RPP, maaf ini salah, pendidikan agama Islam, pendidikan kelas 3 semester 2 tahun pelajaran 2003-2004. Di halaman depan kita bikin nama sekolahnya, tempatnya, desanya, kemudian kecamatannya, kabupaten, provinsi, dan wali kelas di mana kita mengajar ya. Sekarang saya kan mengajar di kelas 3, saya membuat FPP di kelas 3. Di halaman pertama itu ada identitas sekolah, mata pelajaran yang saya ajar, kemudian kelas dan semester 2. Jadi kita rencana pembelajaran yang dilakukan, yang dibuat ini untuk kelas 3 dan semester 2. Dan pembelajaran ke-7 karena semesternya sekarang semester 2 ya. Dan topiknya mengenai tanggung jawab dan ikhlas. Waktu yang diperlukan ketika 1 jam pelajaran itu satu materi ini 4 jam pelajaran. Satu materi 4 jam pelajaran. Ada tujuan pembelajaran di bagian pertama, bagian A. Jadi di sini kita menjelaskan apa saja ya, pembelajaran ini, tujuan dari pembelajaran kita mengenai topik ini, yaitu menyebutkan arti ikhlas dengan benar, menjelaskan ikhlas dalam beribadah dengan benar, menunjukkan sikap ikhlas dengan benar, mencontohkan sikap ikhlas dengan benar. Ini tujuan dari pembelajaran ke-7 mengenai topik ke-1 tanggung jawab atau ikhlas. Bagian B, kegiatan pembelajaran. Nah, ini adalah alur selama 4 jam apa yang kita lakukan. Nah, kegiatannya yang pertama ada kegiatan pertama pendahuluan ya. Pembelajaran ketika kita mulai, guru pertama mengucapkan salam dan mengajak peserta didik berdoa bersama. Kemudian yang kedua, guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik. Yang ketiga, guru menyiapkan beberapa alternatif media, alat peraga, alat bantu, bisa berupa gambar atau tayangan visual film yang berkaitan dengan tema kita, tanggung jawab dan ikhlas. Bisa nanti di sini kita menyiapkan video tentang ikhlas atau kartun yang menceritakan tentang ikhlas, karena anak-anak itu lebih senang dia dengan menonton film lebih cepat. Yang kedua, kegiatan intinya. Tadi pendahuluan 20 menit, selama 20 menit. Kalau kegiatan inti 100 menit. Pertama kita mengamati setiap peserta didik dalam kelompok mengamati gambar ilustrasi berseri tentang sikap ikhlas, kemudian membacanya. Kemudian menanya, peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya terhadap apa yang telah diamatinya. Kemudian mengeksplorasi ya, itu mendiskusikan ya, dari kelompok, bisa dari kelompok ataupun langsung bertanya kepada guru tentang hal-hal yang berkaitan dengan ikhlas. Yang
Selanjutnya, mengasosiasi. Guru meminta peserta didik bersama-sama mengucapkan, aku selalu beramal sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pengakuan semacam ini ditanyakan, apakah peserta didik memahaminya? Contohnya seperti apa? Nanti guru bertanya. Jadi di RPS ini telah menjelaskan bagaimana cara mengajar atau menjelaskan atau memahamkan peserta didik mengenai tanggung jawab dan kelas. Selama 100 menit ini kita melakukan hal-hal ini. Selanjutnya penutup. Nah, 20 menit penutup. Peserta didik membuat kesimpulan, dibantu dan dibimbing guru. Melaksanakan penilaian, refleksi, ya, bisa dengan esai, bisa dengan tugas-tugas yang sederhana atau yang lain, ya, terserah guru. Dan terakhir menutup pelajaran dengan berdoa atau salam. Ini 20 menit ya. Kemudian yang C, penilaian sikap observasi selama kegiatan berlangsung. Nah, ada penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Pengetahuan mengenai pengetahuan siswa mengenai topik yang telah dipahamkan, diajarkan. Kemudian bagaimana sikapnya apakah telah menjalankan sikap ikhlas atau tanggung jawab di dalam kelas. Ini RPS ini atau RPP ini selama 1 semester. Jadi setiap lembar ini ada tema atau topik yang diajarkan. Topik kedua ada mohon perlindungan dengan pembelajaran yang sama dengan topik yang berbeda. Mungkin ini saja dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang salah mohon di komen, karena ini baru belajar membuat RPP. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.